PB10 itu adalah orang pertama yang punya mobil di Indonesia ya. Ya, PB10 tahun 1894. 1894 sebelum tahun lebaran. Phaeton Benz itu generasi Mercedes Benz pertama. Oh, iya. Bikinan Jerman. Tapi sekarang di Belanda. Di Bandung. Tapi ulo salam yo atur bagyo wisuka nusantara. Tapi Luk salam mulia, ini saya berkunjung ke Museum Keraton Solo. Monggo ikut. Nah, ini adalah dandang kalau istilah itu. Kalau saya meyakini runtuhnya Majapahit dulu banyak malapetaka ya, lalu Ki Palit memohon petunjuk, nggak usah dipercaya nih kata-kata saya, agar tidak terhindar dari sebuah penyakit, maka ditemukanlah cara menanak nasi, mematangkan beras ya, itu pakai kukusan, dan saya yakin ini kukusan ini bisa menghilangkan sebuah toksin. Dan ini dandang zaman kuna di mana keraton tentunya banyak abdi dalamnya, sehingga cara menanaknya pakai dandang yang segede ini. Ini namanya ayan. Ayan itu digunakan setelah setelah dinanak, taruh sini lalu diulek-ulek biar nasinya empuk dan toksin semua pergi. Kira-kira demikian. Ini ilir, otomatis ilirnya panjang karena masaknya begini di atas pawong. Nah, ini merupakan hiasan-hiasan, saya tidak bisa menerangkan dan saya tidak membawa kait ya. Intinya ini sebuah keramik yang dulu digunakan oleh para raja Keraton Solo untuk ruangan, untuk tanaman di dalam ruangannya mungkin. Ini lesung. Nah, apa gunanya lesung? Lesung itu untuk menumbuk padi hingga jadi beras, dan lalu manakala ada banjir ini bisa dijadikan perahu. Makanya dulu orang kuna, orang kita itu tentu ada lesung. Manakala hujan ada banjir ini bisa dijadikan perahu, dan niscaya untuk beberapa orang ini bisa digunakan. Ngaten. Belum ada eleran, belum ada rice mill, barulah memakainya ini bangsa kita. Ini adalah dayung ketika para raja dulu akan kunjungan ke sebuah pulau, tentunya pulau terpencil, menggunakan dayung inilah. Ini kepala yang di ujung perahu. Di ujung perahu. Kayaknya mirip sama yang di Langenarjo tadi. Iya, ini mirip seperti yang di Langenarjo, perlambangnya lah. Kemungkinan ini masih yang asli kemungkinan. Nah, ini Kiai Rojo Molo dulu, jadi namanya di ujung paunya itu dikasih nama Kiai Rojo Molo, yang tentunya cara leluhur kita tuh diisi dulu dengan mantra-mantra tertentu, dan sampai sekarang pun masih ada memetri untuk menghormati hal yang gaib di dalamnya. Gaib kalau dilihat ya nggak bisa, gaib kan laksana molekul gitu, atau laksana atom dan inti atom begitu ya, kurang lebihnya demikianlah. Ini jangkarnya, jangkar perahu Pakubuwono, Pakubuwanan. Ini Keraton Solo sih, kalau Jogja Hamengkubuwono. Monggo kita lanjutkan. Ini suasana ini
ya ketika perang Diponegoro pengibaratannya lah sebagai relik ini. Nah, ini Jenderal Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Panembahan Jati Kusumo. Nah, nanti saya minta keterangan kepada Mas Pur ya, untuk menerangkan siapa Jenderal Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Panembahan Jati Kusumo, siapa nanti akan saya terangkan melalui Mas Pur. Ini meriam yang tempo dulu tentunya digunakan untuk, wah ini besi asli, ini besi kuno nih, besi kuno. Ya, Ini besi ya bannya. ini besi, bannya juga besi ini. Oh, banyak karet tapi udah membesi. Jadi fosil. Nah, ini replika kuda tunggangan Senopati Naturaja. Ini tombak pusaka atau tombak yang digunakan untuk menjaga keselamatan raja, kemungkinan besar gitu. Ini sebuah payung kalau mungkin ini payung pusaka untuk memayungi raja manakala ada kunjungan kerja, kalau istilah presiden sekarang gitu. Dari payung dari bambu sampai dengan payung ini, payung lama lah, tempo dulu. Apa? Lah ini bedil kuna. Ya, bedil guna, terus itu semacam pedang komandan. Kuda. Horse. Kalau hospital nggak pakai R. oh gitu. Oke, thank you very much. Apa thank you saya Pak? Aku senang. Oh, senang. Iya, senang dengerinnya. Ini sword itu pedang itu pistol. What it is? Ini buat bawa-bawa Sesaji ya? Upeti. Upeti ya? upeti atau juga kalau buat acara-acara Ini terbuat dari apa ini? Oh, kalau buat acara-acara apa Iya. gitu. Ayu ya. Ayo. Oke, kita lanjut, waktunya terbatas. Jolen namanya. This is jolen ya. Jolen. Oke. Jadi satu saya makan apa? Seragam. Ini seragam prajurit ya. Enggak, ini Pak Kusir. Pak Kusir. Iya. Perlengkapan kudanya ini. Ini perlengkapan seragam Pak Kusir. Mas Dewi. Loh, kok malah jam? Di Dharma Kuncara, YouTube kaum hati ini. Ini dari saya. Oh. Ini Mas apa? Tani. Di dalam juga. Ini mohon diterangkan nih Kiai. Cerita ini dulu pemberian dari COC Bapak. Oh, Tadi iya. dibilang dulu ini abdi dalam keraton. Oh, iya. Tuh. Ini Kenalin dulu, Mas abdi Purwanto dalam namanya. keraton. Dalam Keraton Solo. Nggih, ini dilalah saya ya jadi tepung ya melalui Bu Kartika Jakarta. Nggih. Nah, saya mohon dijelaskan ini diantaranya. Ini Mas Purwanto, pangkatnya apa? Kalau apa? Cuman kilurah apa-apa. Kilurah, ya. Tapi yang jelas abdi dalam dari Keraton Solo. Mohon diterangkan Pak Purwanto. Iya, sedikit tahu saja bahwa ini dulu Raja Pakubono kedua itu kan waktu keratonnya masih di Kartosuro itu ada geger Cina itu loh, geger Pacinan gitu tuh. Terus Pakubono II lari ke Ponorogo ke tempatnya Kiai Hasan Besari, terus mendapatkan itu kebu Kiai Slamet, kebu Bule yang kalau pas malam satu Suro di Kirap itu. Oh, iya. Nah itu terus dari Ponorogo balik lagi ke Kartosuro. Waktu dari Kartosuro keratonnya hancur rusak, terus raja memindahkan keratonnya. Dulu pilihannya kan tiga,
itu di Desa Sonosewu di Timur Bengawan Solo, tapi nanti kalau ke sana kembali ke zaman Buddha menurut raja gitu. Terus di Desa Kadipolo di Sriwedari itu nanti keratonnya akan cepat hancur. Terus ternyata yang paling bagus tuh di sini, di rumah atau di desa yang punya desa ini Ki Gede Solo, Pak. Oh, Oke. iya. Jadi Ki Gede Solo punya sini dibeli raja 10.000 ringgit, dibangunlah keraton. Nah, diboyong dari Kartosuro ke sini. Waktu boyong keratonnya itu kendaraan beliau ini. Oh, nggih. Kereta. Atur mbah nuwun keterangannya. Kereta Pakubuwono ingkang kaping kalih. Dari arti katanya Moro itu datang, Sebo itu sowan. Jadi kereta yang kayak untuk disuwanan gitu. Oh, ngoten nggih. Moro Sebo. Tentunya titian raja nggih dulu Pakubuwono. Yes, pernah juga gitu. Ini kebo ya. Oke, Kebo Kiai Selamat. Nah, karena kan masih ada anak turunnya dari Kebo ini, Iya. yang kalau pas malam 1 Suro itu kan ada jamasan pusaka-pusaka kerajaan, dan nanti Iya. setelah dijamasi disucikan Iya. jam 12 malam nanti ada arah-arahan Iya. keliling keraton. Yang mengawali perjalanannya adalah segerombolan dari Kebo Nggih, Kiai nggih. Selamat. Nggih. Matur mbah nuwun. Terus ke sana lagi ya? Tandu-tandu. Nah, ini adalah raja yang paling hebat di keraton sini, Pak. Oh, Oke. iya. Sahandap sampai andalem ingkang sinuwun Kanjeng Susunan Pakubuwono kaping sedoso. Oh, iya. Atau raja yang ke-10. Jadi masa keemasan dari Keraton Surakarta itu waktu dipimpin oleh beliau ini. Oke. Jadi raja yang paling sukses bersama beliau ini Gusti Kanjeng Ratu Imas adalah permaisurinya. Permaisurinya. Permaisurinya dari Ada kelihatannya itu ini jadi PB10 ini luar biasa politiknya. Jadi dari perjanjian Giyanti itu dulu Solo sama Jogja itu pecah lah oleh PB10 disatukan. Jadi luar biasa karena Gusti Kanjeng Ratu Mas ini adalah putrinya dari Hamengkubuwono VII dari Jogja. oh ngaten. Oke, atau adiknya dari Hamengkubuwono yang Iya, ke-8. Oke, jelaskan. Luar biasa itu. Politiknya luar biasa. Politiknya luar biasa. Yang dulu Belanda itu bersusah payah seperti memecah keraton Mataram menjadi dua oleh Bersatu lagi. bersatu Iya, lagi. iya. Nah, dari beliau ini dua orang ini salah satu leluhurnya bernama Kartika. Oh, Kartika. Iya. Jadi matahari, bulan, bintang. Nah, itu kan nama leluhurnya beliau ini. Oh, Kartika. Bawangan Julen, jadi ada macam nama-nama. Kalau yang bawangan itu bawa sajen, kalau yang Julen itu bawa perhiasan, Iya. kalau ini itu bawa makanan, kalau yang ini itu bawa putrinya. Oh, nggih. Jadi putri dibukul, digotong gitu. Tandu nggih. Putrinya tandu, kalau bahasa Taran Joni Jempono. Jodi Mono. Maka ada istilah sejoli, itu dari bawa ke kiri, tidak bisa dibawa ke sini. Kalau gitu, Ini namanya kereta layon. kereta layan ya, jadi kereta Kereta. jenazah. Tapi yang kondisinya sudah rusak. Kondisinya sudah rusak ini. Untuk istrinya, ini untuk rajanya dulu. Oke. Luar biasa, raja yang paling hebat pada Iya, masa. Nah, ini untuk nama perusahaannya dari Den Haag, Pak. Den Haag ya. Den Haag. Belum ada mobil dulu kan? Ada Iya. mobil itu pun pertama di sini ya PB10, jadi Oh, nggih. orang Indonesia pertama yang punya mobil, Pak. PB10. PB10 tahun 1894. PB10 itu adalah orang pertama yang punya mobil di Indonesia ya. Oke. Ya, PB10 tahun Tahun 1894. 1894. Sebelum Mereknya tahun itu kemarin. Phaeton Benz itu generasi Mercedes Benz pertama, Oh, iya. bikinan Jerman. Iya. Tapi sekarang di Belanda jadi banyak yang di Mobilnya di Belanda. Iya, banyak yang di Sirap kabeh